Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radifan Hafiz Raditya dengan NIM 1601210439 dari kelas DK 4508. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Budaya Nusantara yang berjudul Bentuk Ragam Budaya Nusantara dari Proses Akulturasi dan Asimilasi. Definisi akulturasi. Menurut Robert Redfield, Rob Linton, dan Melville J. Herskovits, mendefinisikan akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan berkesinambungan. Ini kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang asli dari salah satu atau kedua kelompok. Secara umum, akulturasi juga berarti suatu proses sosial yang muncul ketika suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing tersebut secara perlahan akan diterima oleh dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok tersebut. Umumnya akulturasi terjadi dalam bidang kebudayaan, namun beberapa juga terjadi dalam bidang lain. Bentuk akulturasi yaitu ada substitusi, sinkretisme, addition, deculturation, dan rejection. Faktor terjadinya akulturasi yaitu ada secara internal, yaitu merupakan faktor penyebab yang bersumber berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yang merupakan faktor penyebab yang bersumber berasal dari luar kelompok itu. Tahapan dalam proses akulturasi adalah sosialisasi, pemahaman kondisi, dan adaptasi. Selanjutnya ada definisi asimilasi. Menurut Kucoroningrat, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Atau asimilasi juga bisa berarti proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Asimilasi muncul apabila golongan masyarakat yang dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul secara langsung intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Faktor pendorong asimilasi diantaranya: 1. Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru. 2. Perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda. Dan juga faktor penghambatnya, contohnya antara lain takut menghadapi budaya baru dan perubahan ciri fisik dan perbedaan ciri fisik. Selanjutnya ada akulturasi budaya Jawa dan Islam. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena orang tua saya berasal dari Jawa dan tentunya saya tidak asing dengan kebudayaan Jawa tersebut, dan Islam adalah agama saya sendiri. Jadi saya mengambil topik ini. Perkembangan dakwah Islam di Jawa mengalami proses unik dan berliku. Hal ini disebabkan oleh dihadapkannya pada kekuatan tradisi budaya dan sastra Hindu Kejawen yang mengangkat menjadi sebuah tradisi kehidupan kerajaan.
Oleh sebab itu, dakwah mendapat sambutan hangat di lapisan bawah yang menyebar melalui masyarakat pedesaan. Penyebaran Islam di daerah pesisir melahirkan tradisi budaya baru yang disebut dengan budaya pesantren yang menjadi tradisi agung kedua mengimbangi tradisi agung di lingkungan kerajaan. Nilai-nilai Islam perlahan mulai tertanam dalam masyarakat Jawa seiring dengan berjalannya waktu. Ajaran agama Islam yang telah bercampur dengan kebudayaan lokal akhirnya dapat diterima dengan baik. Agama Islam dapat berkembang tanpa terlalu banyak menimbulkan konflik dan anarkisme di tengah masyarakat. Mereka menjalankan ajaran Islam seperti layaknya menjalankan tradisi dan budaya mereka sendiri. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepas dari peran ulama Jawa pada masa itu dengan gelar Sunan yang dipercaya dengan masyarakat luas sebagai seorang wali. Menurut sejarah, ke-9 orang Sunan ini turut dalam kegiatan menyebarkan ajaran agama Islam dan ikut menetapkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan di Indonesia. Contohnya ada wayang. Sunan Kalijaga memegang peranan yang sangat besar dalam akulturasi dakwah Islam. Melalui tradisi Jawa yang sudah melekat di masyarakat, Sunan Kalijaga masuk ke dalamnya untuk syiar Islam dengan tetap mengikuti pedoman Al-Quran, hadis, dan tetap mengikut sertakan tradisi yang sudah lama mengakar dalam masyarakat. Melalui kesenian, Sunan Kalijaga masuk ke adat istiadat lama yang tidak Islami dan melakukan revitalisasi budaya Jawa ke Islam dengan tanpa meninggalkan hal-hal yang telah melekat dalam masyarakat Jawa. Hal ini membuat wayang khususnya membuat bukan hanya dijadikan masyarakat sebagai hiburan jiwa dalam hal ini duniawi, tetapi juga ukhrawi. Selanjutnya ada asimilasi dalam kebudayaan Jawa dan Tionghoa. Saya mengambil topik ini karena saya melihat banyak etnis Tionghoa yang berada di daerah Jawa. Proses asimilasi antara kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Jawa dibagi menjadi dua masa, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama sejak pemerintah Presiden Soekarno. Kisah kehadiran seorang etnis Tionghoa di Indonesia adalah kisah liku yang disebut hubungan cinta dan benci antara minoritas etnis Tionghoa dan mayoritas masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto justru mendukung dan menerapkan kebijakan mengenai penggantian nama bagi orang Tionghoa. Pada tahun 1966, Presiden Soeharto mendukung asimilasi total orang Tionghoa Indonesia menjadi warga negara Indonesia seutuhnya melalui penggantian nama. Orde Baru justru menganggap pergantian nama merupakan tindakan simbolik untuk mengatakan bahwa orang Tionghoa Indonesia setia kepada pemerintah Indonesia. Dampak terjadinya asimilasi antara kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Jawa tertuang dalam seni pertunjukan dan perayaan hari besar. Seni pertunjukan dalam asimilasi ini adalah adanya pertunjukan barongsai. Dalam kancah internasional dikenal dengan sebutan lion dance. Kata barongsai berasal dari kata barong dan dari bahasa Indonesia yang berarti lompat, dan kata sai yang merupakan bahasa asli Tionghoa, dialek bahasa Fuji yang berarti singa. Selain itu seni pertunjukan lain adalah wayang poeti. Wayang poeti tidak hanya sekedar merupakan seni pertunjukan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan ritual. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan bagian di atas, bisa diketahui bahwa banyak unsur kebudayaan
dari budaya Jawa yang merupakan hasil dari proses asimilasi dan akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Meskipun kebudayaan ada saat ini sudah banyak merupakan hasil proses akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan lain, kita sebagai masyarakat dengan wawasan yang luas harus bisa mengambil hikmah dari baik dan buruknya suatu kebudayaan apapun dan terus mengembangkan kebudayaan yang kita miliki. Berikut daftar pustaka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.